Dalam soal, jika garis Y sama dengan AX ditambah B digeser ke bawah sejauh 6 satuan, kemudian diputar dengan pusat 0,0 searah jarum jam sebesar 90 derajat dan menghasilkan garis Y sama dengan 1/akar 3X, maka berapakah nilai dari B per A kuadrat? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat dulu konsep dari pergeseran dan perputaran. Nah, di mana kalau pergeseran itu ya, ingat nih, kalau misalnya kita mempunyai sebuah titik ya, X, Y, akan digeser A, B. Maka nanti bayangannya itu adalah X aksen, Y aksen akan sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Kemudian kalau perputaran, sama juga nih, kalau misalnya titik X, Y diputar dengan sudut alfa, maka nanti bayangannya itu X aksen Y aksennya akan sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan X Y. Nah, inilah dia pergeseran dan perputaran dari transformasi yang harus kita pahami untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di soalnya, ini merupakan bentuk garis ya. Jadi Y sama dengan AX ditambah B ini kita menggeser sebuah garis nih. Dengan gradiennya adalah A. Nah, maka dari itu kita akan ambil dulu nih pergeseran. Jadi kita akan geser dulu garisnya itu. Nah, untuk pergeseran, nilai A dan B itu menyatakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana nilai A-nya itu menyatakan sumbu X. Jadi dia pergeserannya itu ke kiri atau ke kanan. Ke kanan positif dan ke kiri negatif. Sedangkan B ini menyatakan sumbu Y. Jadi pergeserannya itu dia ke bawah atau ke atas. Ke bawahnya dia negatif dan ke atasnya dia positif. Dalam soal digeserlah ke bawah dia. Maka bisa dipastikan tandanya adalah negatif 6. Oleh sebab itu nilai X aksen Y aksennya ini akan sama dengan X ditambah A. Jadi A itu adalah pergeseran di sumbu X. Dalam soal dia tidak digeser ke kanan ataupun ke kiri. Maka A-nya itu sama dengan 0. Kemudian Y ditambahkan dengan B. B itu digeser ke bawah. Maka tanda 6 ini adalah negatif. Ditambah minus 6. Nah, itu ya. Jadi nilai X aksennya akan sama dengan X dan nilai Y aksennya akan sama dengan Y dikurangi 6. Ini sesuai dengan atau berdasarkan konsep kesamaan dua matriks. Nah, sehingga nilai X-nya itu akan sama dengan X aksen dan nilai Y-nya itu akan sama dengan Y aksen ditambah 6. Nah, kemudian kita ambil nih objek yang akan kita geser, yaitu garisnya. Y sama dengan AX ditambah B. Yang kita ganti adalah nilai X, Y di garisnya akan kita ganti dengan hasil bayangannya. Jadi Y itu adalah Y aksen ditambah 6 dan X itu adalah X aksen. Jadi AX aksen ditambahkan dengan B. Inilah bayangan garis yang kita geser untuk pertama kalinya. Nah, sekarang bayangan garis ini akan diputar. Diputar dengan sudut yang searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, ingat nih konsepnya. Kalau dia diputar searah jarum jam ya ke bawah ini, maka nanti sudutnya pasti negatif. Dan sebaliknya, kalau dia diputar searah jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Nah, sehingga kalau kita ambil nih rumusnya ya, jadi kita putar nih, kita ambil rumusnya, yaitu X aksen, Y aksen akan sama dengan cos alfa. Alfanya itu kita ambil minus 90 karena di sini objeknya diputar searah jarum jam. Kemudian sin sama nih min 90. Kemudian min sin min 90 cos min 90 dikalikan dengan X Y. Nah, kemudian kita jabarkan nih. Ingat nih nilai cos min 90 dan sin min 90 di mana sin itu adalah fungsi ganjil dan cos itu adalah fungsi genap. Jadi nanti kalau ada cos min 90 ya, ini akan sama dengan cos 90. Sedangkan kalau sin min 90 ini akan sama dengan min sin
90. Nah, sehingga nilainya itu X aksen, Y aksen akan sama dengan cos min 90 sama dengan cos 90 yaitu 0. Kemudian sin min 90 yaitu min 1 ya. Karena sin 91. Kemudian ini juga sama nih. Negatif dari sin min 90 yaitu min 1. Cos min 90 0 dikalikan dengan XY. Nah, dengan konsep perkalian matriks dapat nih X aksen Y aksennya itu akan sama dengan 0 dikali X ditambah 1 kali Y yaitu Y. Kemudian min 1 kali X ditambah 0 kali Y yaitu minus X. Nah, jadinya itu akan sama dengan X aksennya sama dengan Y dan Y aksennya sama dengan min X. Atau Y itu sama dengan X aksen dan X itu sama dengan minus Y aksen. Nah, sekarang kita ambil nih objek yang sudah kita putar tadi dan akan kita geser nih. Jadi kita ambil nih Y. Kenapa Y-nya kita ambil Y ya, bukan Y aksen? Karena aksen ini adalah bayangan setelah digeser. Maka di sini kita ambil Y aja. Y tambah 6 sama dengan A. X juga sama ya, jangan isi aksen, ditambahkan dengan B. Nah, kemudian nilai X dan Y-nya ini diganti dengan hasil dari bayangan setelah diputar, di mana Y itu sama dengan X aksen ditambah 6 dan nilai X-nya itu sama dengan minus Y aksen, minus A Y aksen ditambah B. Nah, sekarang bentuknya ini kita samakan dengan bentuk bayangan yang diketahui, yaitu Y sama dengan ya. Jadi kalau kita buat Y sama dengan, ini kita pindahkan nih. AY akan sama dengan B min X aksen min 6. Jadi nilai Y-nya itu akan sama dengan min X aksen per A ditambah B min 6. Nah, sehingga agar dia bentuknya ini sama ya dengan bentuk dari soalnya 1 per akar 3X, maka di sini bisa dilihat nih min 1 per A X ya itu akan sama dengan 1 per akar 3 dan B min 6 ini akan sama dengan 0 karena di sini konstantanya sama dengan 0 ya di bayangannya. Nah, jadi nilai A-nya itu sama dengan minus akar 3 ya dan nilai B itu sama dengan 6 ini ya. B-nya 6, A-nya minus akar 3. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah B per A kuadrat nih. Kalau kita cari ya, B per A kuadrat ini akan sama dengan ambil B-nya. B-nya 6, A kuadratnya itu minus akar 3 kuadrat sama dengan 3. Ini nilainya sama dengan 2. Jadi inilah nilai dari B per A pangkat 2 yang dimaksudkan. Nah, itu dia cara penyelesaian soal seperti ini. Jadi di sini kita hanya perlu mengingat bagaimanakah konsep pergeseran dan konsep perputaran, di mana di sini yang akan susah ya atau sering keliru adalah nilai dari apakah dia maknanya kalau searah jarum jam dan bagaimana kalau dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu dia cara penyelesaiannya. Silahkan disimak dengan baik ya. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.